Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para kiai, terkhusus Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Samsuri, hasil ketutupan ini kiai Orsi, panjang sehat walafiat, berkah hidup, bahagia dunia akhirat, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua, amin. Para ustazah, para guru, para muallim, para masyayikh, para habaib, begitu juga Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah Ustadz Haji Abdullah beserta seluruh pengurus RT, RW, Lurah, Camat, Polsek, Oramil, Satgas beserta jajaran anggota. Mudah-mudahan dalam tugas-tugasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitia, donatur, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, remaja, kita semua yang berkumpul di Cipecang. Iya. Cipecang, dibaca Cipecang. Kita kumpul lagi nanti di surga, amin ya robbal. Alhamdulillah, kita harus senang, gembira, bahagia karena hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus santunan anak-anak yatim. Ini mak-maknya yatim gak ada yang nyantunin. Kalau anaknya yatim, emaknya masih muda ini. Jadi janda muda kawinin. Ada yang berani? Nah, kalau kita mah nggak berani. Kita mah nyuruh-nyuruh doang ya. Dua hal yang bikin kita bahagia. Satu, berharap mudah-mudahan dapat syafaat nanti di akhirat. Yang kedua, kedudukan kita nanti begitu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Amin ya robbal. Makanya gembira. Ini wajah-wajah orang gembira semua. Biar kata nyumbang dikit juga ngambil berkat, bisa 3 ya, 2 alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus gembira? Sebab kita adalah umat yang terbaik, best of the best. Jadi harus senang karena jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disebut sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Dan status umat yang terbaik yang kita dapatkan bikin banyak para nabi dan rasul iri. Tuh. Makanya mesti bahagia. Sebab status umat yang terbaik yang kita dapatkan banyak bikin para nabi dan rasul iri, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita udah jadi ini umatnya Nabi, maka berbahagialah. 1 tahun sekali nggak ada apa-apanya kita ngumpul, riungan, patungan, nggak nyampe jual tanah ya.
bikin acara bersyukur sama Allah, terima kasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sebab diutusnya beliau kita jadi umat yang terbaik, yang bikin banyak nabi dan rasul iri. Kenapa begitu? Sebab umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dapat privilege. Wah, udah muncrat, ngerti kagak nih? Privilege. Tahu privilege? Fasilitas. Ada payung, Bu. VVIP yang kagak didapat oleh umat-umat yang lain. Contoh ya, Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau membuat satu ringkasan tulisan dalam kitabnya yang menjelaskan beberapa keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kagak didapat oleh umat-umat yang lain. Satu diantaranya, kalau umat-umat terdahulu Bani Israel, kalau kainnya kena najis, pakaiannya kena najis, maka untuk mensucikannya itu kain yang kena najis harus digunting, harus dipotong, entar tambel lagi sama kain yang baru. Ribet kagak tuh? Ribet kagak? Udah ribet, boros lagi ya. Kebayang nggak kalau kita syariat itu masih berlaku? Bininya kena ompol laki. Tahu sendiri laki kalau ngompol belepetan. Mari deh. Ya. Lo direbek. Semua direbek itu yang kena najis, diganti sama kain baru. Datang ke pengajian. Wah, pada tambelan semua ini pakaiannya. Kira-kira bagaimana itu? Wah, kayak gembel ini. Tambelan semua. Ini yang najis dicuci, suci bersih aja. Seragam pengajian udah 3 lemari ya. Yang lunas, yang masih ngutang, yang pengen diutangin lagi. Itu yang dicuci pakai air bersih. Banyak seragam kita. Bagaimana kalau kena najis harus gunting kain, tambal kain, udah jelek, boros lagi. Maka bersyukur. Kita bikin acara begini mah nggak ada apa-apanya. Setahun sekali. Patungan juga paling ceban. Lebih banyak beli kuota. Kuota bisa cepet sebulan. Main FF bocil. Belum yang main slot. Buat nabi ceban. Udah dapat fasilitas yang kagak perlu ya nambel kain, nggak perlu motong kain. Setahun ceban. Nah iya, tadi tuh panitia udah bilang 25 juta. Nah ini kalau ada orang 2.500 lah ceban. Ya Pak Kiai ya. Lah coba kalau 100.000 per orang setahun sekali kali 2.500 berapa itu? 250 juta. Lah itu yang benar. Udah ceban. Gua nggak kelihatan. Kirain geseran mau kemana? Mantap. Emang nggak kelihatan, Bu? Waduh. Bagaimana kalau tiangnya kita jebol aja ini? Nyungsep ini urusannya. Cuman kalau saya kemari ada kiai di sini, bukan apa-apa. Makanya saya di sini terus dari tadi. Iya, saya tidak enak membelakangi begitu. Oh, kesini lagi. Ini suruh ke sono. Masya Allah Pak Kiai, maafin Pak Kiai. Iya, jadi mikir dah coba.
dapat fasilitas tuh baru urusan soal najis saja. Kita beda sama umat-umat terdahulu yang kalau kena najis gunting pakaian, tambal sama yang bersih sama yang suci. Udah berapa coba penghematan biaya lah buat Nabi? Ceban, udah ceban ngambil berkat 4 lagi. Emang mantap Cipecang. Ya tadi gua tandain tuh 25 juta, alhamdulillah 10 bulan. 10 bulan apa 10 minggu? 10 minggu 25 juta. Ini orang kalau ada 2.500 ceban. Ceban berarti ngumpulin duit sebulannya cuman 2.000, nggak nyampe. 1.000 nggak nyampe juga. Buat Nabi 900 perak sebulan. Iya, kali 12 berapa itu ya? 11.000 ya. 1.000 aja sebulan 12.000 ya. Lah dia korting 2.000 itu. Ya mikirin coba buat Nabi nih. Buat Nabi. Tapi alhamdulillah, yang penting semangat, bahagia. Nah itu hebatnya kita ngeriung bersyukur rame-rame karena kita dapat semua nih keberkahan menjadi umat yang terbaik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bikin dosa nih, itu aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama umat terdahulu, kalau habis bikin dosa, itu dosanya ketulis di tembok dan pintu rumahnya. Ini malam habis ngintip janda nih, ya, tuh pagi-pagi yang punya rumah di temboknya ada tulisan tuh, ya, Jiudin ngintip janda semalam di kampung sebelah, begitu. Dibuka aibnya oleh Allah. Nah, itu bedanya umat Nabi sama umat terdahulu. Malu lu orang gede banget pas lewat, ngintipin janda semalam dia, tuh tulisannya kelihatan kayak dulu zaman PKI tuh yang pada mau dibunuhin kan, malam-malam tau-tau pagi ada tulisan X merah tuh, nggak tahu siapa yang nulis. Ini begitu pas bangun pagi ada tulisan dosa yang dikerjain semalam. Mau laki, mau perempuan, mau anak muda, pokoknya penghuni rumah, dosa yang dia kerjakan itu ketulis di pintu rumahnya, di tembok rumahnya. Kebayang nggak kalau kita bikin dosa, tembok kita penuh dengan tulisan dosa, dan kita pasti malu. Tapi tidak dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita bikin dosa, Allah tutup tuh aib dosa kita. Kecuali siapa? Mujahir. Tahu mujahir? Ikan lagi bukan, itu mah mujair. Useh, mujahir ikan. Kalau mujair, ini mujahir, orang yang bangga dengan dosa. Habis bikin dosa dia cerita, habis bikin dosa dia kasih tahu temennya, habis bikin dosa dia kabarkan kepada kawan, penuh kebanggaan, penuh sukacita. Itu namanya mujahir. Rada ribet diampunin dosanya oleh Allah. Tapi kalau orang bikin dosa udah berusaha sembunyi, berusaha ngumpet-ngumpet, berusaha sendiri-sendiri, don't worry, Allah tutup tuh aibnya, kecuali dia buka sendiri aib tersebut. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang dulu bikin dosa, ketulis dosanya di tembok rumah. Tapi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat tuh aib ditutup. Alhamdulillah. Ceban. Aib ketutup. Ceban. Hebat.
Wah, tuker nih, lebih glowing. Cek. Ya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga. Ini udah dua nih dapat privilege nih, tetap aja ceban. Udah goceng tuh urusannya tuh, udah bagi dua dah tuh ya. Sikok bagi duo. Yang ketiga, umat terdahulu kalau bininya, keluarganya, anak perempuannya haid, tahu haid? Haid. Wah. Nggak boleh tinggal di rumah. Kabur, ngayab. Tinggal di luar sono, jangan di rumah, jangan makan bareng, jangan tinggal bareng, jangan minum dari tempat yang sama, nggak boleh ngumpul, menjijikkan perempuan yang haid. Begitu benar. Tapi sekarang masih diusel-usel. Laki masih ngusel ya. Biar kata haid, boleh nggak ngusel-ngusel? Boleh. Yang nggak boleh dipacul ya, jangan dipacul, jangan. Diusel-usel nggak apa-apa. Nabi bahkan tidur di pangkuan Aisyah sambil membaca Al-Quran, minum dari gelas yang sama. Artinya perempuan haid sekalipun tetap mendapatkan penghormatan dalam Islam, mendapatkan penghormatan dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceban setahun lagi. Sebulan 1000 buat Nabi, sebulan 1000. Itu cuma 25 juta ke 2.500. Ceban ya. Cipecang udah dapat 3 ceban, berarti bayar 3 itu udah berapa tuh ya? Udah 3.000 dikit dah. 3.000 tuh buat nebus begitu 3.000-an tuh, udah 3 tuh ya. Hafal nggak kira-kira tadi? Nah, yang keempat soal dosa. Umat terdahulu Bani Israel kalau bikin dosa gede nggak ada istighfar. Bagaimana supaya diampunin? Bunuh diri baru dosanya diampunin. Waduh. Fatubu ila barikum faktulu anfusakum. Habis bikin dosa apa lu? Habis ini mabok, judi, ya, mabok kecubung. Waduh, berat nih dosa, berat. Dosanya gede, berat. Gimana cara tobatnya? Silahkan kau tobat kepada Tuhan penciptamu. Gimana? Faktulu anfusakum, ambil pisau, bunuh diri sendiri. Waduh, berapa banyak di Cipecang janda kalau lakinya pada bunuh diri karena habis main entah kemana. Nah, kita nggak tahu bikin dosa, namanya juga dosa. Dia mesti jujur sama Allah. Habis bikin dosa apa lu semalam? Bikin dosa apa kemarin? Kalau dosa gede nggak ada istighfar, yang ada ambil pisau, bunuh diri. Itu Quran yang cerita. Faktulu anfusakum, bunuh diri kamu sendiri sebagai penebus atas dosa-dosa besarmu. Waduh, apa enggak janda banyak, duda banyak, yatim banyak? Taubat tinggal istighfar aja, yatim banyak banget. Akibat pala lakinya puyeng karena diomelin mulu sama bininya. Bagaimana kalau setiap habis bikin dosa besar, Pak, kita harus membunuh diri kita sendiri? Enak ya, bikin dosa besar nggak perlu bunuh diri. Nebusnya berapa tadi? Ceban bagi 4, 2,5. Udah irit baju, nggak pakai keluar nyawa, aibnya ditutup, tinggal tidur, tinggal makan, tinggal menikmati, nggak pakai diusir. Ceban. Ya maksudnya tahun depan biar meningkat begitu.
Iya, tujuannya jadi kita tuh ngerasa malu itu sama Nabi. Sebegitunya Nabi ngebelain kita. Ceban gitu, biar gitu, mantep jadinya. Ya, ceban. Nah, itu. Sementara kalau umat Nabi Muhammad SAW kalau bikin dosa bunuh diri nggak? Bahkan haram bunuh diri, dosa besar. Haram orang bunuh diri. Kalau dulu buat taubat dengan bunuh diri, sekarang umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri adalah perkara yang haram. Sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Aduh, ini ayat sangat menghibur buat para penggoda janda, buat para pemain slot, buat para pemabuk, buat para pemain BO, penikmat WeChat. Waduh, ya dosa semua itu. Saya mau tanya, ada nggak yang di sini nggak punya dosa? Ayo, ibu-ibu, ada yang nggak punya dosa ini? Nggak punya dosa ada? Lah orok, gua tanya ibu-ibu orok. Dosa kita banyak ya? Yang kita tahu, yang nggak tahu, yang sengaja, yang nggak sengaja, yang hilaf, yang kita juga nggak ngeh di depan orang, nggak ada orang, banyak banget ada dosa kita. Allah udah kasih tahu nih, bahkan manggilnya dengan panggilan sayang. Makanya saya bilang tadi, ini ayat begitu menghibur buat para pendosa, termasuk saya juga pendosa. Begitu dengar ayat ini, ya Rob, terima kasih. Ayat ini begitu amat sangat menenteramkan hati. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku. Itu panggilan sayang tuh. Ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang sudah terlampau jauh dalam dosanya, yang sudah berlebihan melakukan dosa-dosa yang besar. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari ampunan Allah. Jangan ada istilah terlanjur basah, ya sudah basah sekali, nggak ada. Gue mau dosa udah banyak, dosa gue udah numpuk percuma, kayaknya gue bakal masuk neraka. Enggak. Allah udah kasih tahu, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa, Allah tuh sayang. Biar kata gede dosa ente juga kalau ente datang diterima sama Allah. Biar dosa kita besar, kalau kita mau istighfar diampuni oleh Allah. Bahkan tidak sampai di situ, dikasih statement lagi oleh Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ditambahin lagi biar makin mantap, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, pengampun dan penyayang. Udah diampunin disayang lagi Allah. Itu ibarat orang datang minta maaf, pulang dikasih duit. Ini orang salah datang ke rumah kita minta maaf, kita ongkosin. Ya sebel ya, maafin aja belum tentu ngebagi duit lagi. Nah Allah tuh Ghafur Rahim. Orang datang nih, ya Rob ampun, ya Allah maafin, diampunin, disayang. Nah apa yang mau, apa yang diinginkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa lagi, enaknya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tadi setahun? Ceban. Modal ceban, alhamdulillah. Semua dosa dapat ampun. Bersyukur sama Allah, bahagia, gembira. Biar kata ceban kalau kali 2.500 orang 25 juta. Tenang tong, tenang. Aman, ongkos lu aman.
Aman udah, tenang, hadroh aman udah, nggak usah dipikirin. Biarin panitia aja yang mikirin, lu nggak usah mikirin. Ada, tenang, aman ya Tong ya. Soal makan mah, di warung Padang ada, ya di restoran ada makan, ya. Lah ada namanya juga restoran yang makan ada. Nah itu bagian kecil, 4 aja dah, takut ntar ngenes ya. 4 aja udah dibagi-bagi 2,5 itu. Yang udah. Nah itu diantara privilege, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Maka pantas nggak kalau kita bersyukur hari ini? Pantas nggak kita bahagia hari ini? Pantas nggak kita bikin maulid Nabi? Nggak kebayar tuh perjuangan Nabi, nggak kebayar rasa cintanya Nabi, nggak kebayar itu rasa cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau buat bayar nggak kebayar, cuman 10.000 setahun nggak kebayar. Ya Allah ya Karim. Itu pertama. 2, di antara nabi yang iri itu bukan berarti sebel, bukan, tapi kayak aduh enak nih jadi umatnya nabi nih gitu. Loh, tahu begitu mah lahir mah pas nabi lahir jadi umatnya. Nabi Adam alaihi salam itu juga merasa iri. Kenapa iri? Enak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya ini bikin satu kesalahan, kata Nabi Adam, di sorga. Cuman gara-gara makan apa? Buah khuldi atas rayuan siapa? Bininya. Ya bini, hati-hati. Sebelum nyuruh pikirin, sebelum ngelapor pikirin, ntar nyesel sendiri. Nabi Adam lesta lesti lu. Gue lagi cerita Nabi Adam, ngapa dia cerita lesti? Atau ibu-ibu, udah gue beli kuota, wepi gue baru pasang. Lu ngapain sih kayak kamu urusan orang? Ribet banget. Padahal di Cipecang yang ditonjokin mah banyak ya. Diem baik, pokoknya bengep aja udah. Aduh ya Allah. Nggak apa-apa, orang kalau bini digebukin sama laki minta cerai nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bener. Ya mohon maaf nih, dalam riwayat hadis Nabi ada seorang perempuan itu punya laki namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini nggak ada yang meragukan, akhlaknya bagus, beriman, bertakwa. Tapi nih bini ngelapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya mau minta cerai dari Sabit. Kenapa? Emang dia bermasalah akhlaknya? Kagak, dia mah akhlaknya bagus, imannya cakep, orang bertakwa. Lah terus kenapa minta cerai? Mukanya jelek banget begitu. Bener. Jangankan urusan bini digebukin, lah ngelihat laki ini bini enak ngaduk sama Nabi, saya mau minta cerai. Bawaannya nih kalau nggak dilarang sama agama, kalau dia pulang pensil ludahin aja mukanya begitu. Ada riwayatnya itu. Bukan karena jeleknya, takut dikhawatirkan enak ngelihat laki yang jelek, takut nih bini durjana. Disuruh ogang, ngebangkang, males, nggak mau, nggak taat, kan jadi neraka. Itu yang dijaga ya. Bukan berarti wah kalau begitu kita pada minta cerai aja. Kenapa? Laki kita jelek semua. Bukan. Laki lu jelek baik kok. Bukan. Jelek kan tergantung pandangan ya. Dari sudut mana orang mukanya jelek, kalau dari belakang nggak kelihatan jeleknya. Semua orang ganteng, semua orang cantik, nggak ada orang jelek. Semua diciptakan dengan ciptaan yang ya mungkin rada enak. Orang ya bukan jelek muka ya maksudnya. Biar kata ganteng kalau bikin enak bagaimana? Ya kagak mau juga. Dia mesti ganteng, cakep, enak banget gua ngelihatnya. Ada baik tingkahnya tuh. Ada baik lagunya tuh laki. Ganteng tapi galak.
ngeselin. Jadi jelek itu bukan berarti sekedar wajah, tapi bisa jadi pancaran auranya tuh emang bikin sebel. Gue bawaannya pengen nampol aja, emang apa? Tahu gedek banget gue mukanya. Emang salah apa dia? Nggak tahu, gedek aja. Begitu. Ada orang ngeliat muka orang gedek aja, gue bingung. Salah kagak apa kagak, dia gedek sendiri. Ya, makanya jangankan urusan orang ditampolin, digebugin, urusan ngelihat muka laki enek aja bisa kok ngajuin cerai kalau lihat riwayat ini. Nah, dengan kekhawatiran takut tidak berbakti, takut durjana, takut nusyus, ya, durhaka kepada suami. Kenapa? Karena nggak rela diatur-atur sama orang yang kita enek ngelihatnya. Nah, makanya Bu, dalam Islam itu ya, ini satu nih pelajaran. Ibu kalau berantem sama suami, tolong jangan mancing-mancing dengan kata cerai. Ceraiin gua. Begini caranya bang, ceraiin gua. Ceraiin gua. Laki naik nih, darahnya turun beroknya. Ya, lagi mana orang naik darah turun berokan sebel. Iya lu gua ceraiin sekarang. Cerai udah. Cerai udah, cerik deh. Cerai udah. Itu ibarat peluru, kalau udah keluar nggak bisa balik. Udah, kalau udah kalimat talak, cerai keluar dari suami untuk istri, itu nggak bisa balik sudah. Bahkan bercandanya itu serius, diantaranya at-tolak, cerai. Iseng nih misalnya, mah, aku ceraiin sekarang ya mah ya, jatuh. Udah jatuh satu, padahal bercanda. Hebat. Kenapa? Karena kalimat ini bukan kalimat buat bercandaan. Jadi kalau bercanda langsung jatuh. Tuh, ya. Bercandanya aja jatuh, apalagi marahnya. Tuh, jangan dipancing. Kedua, wahai para suami, kalimat itu hindarin dah. Marah ya marah udah dah. Mau marah, mau sebel, mau kesel. Kalau masih takut malam ada geledek, angin gede, pengen kagak kesepian, hindari kalimat cerai. Musim hujan nih. Gue sih marah-marah, tapi jangan ampe. Noh nih gue demen nih. Tisu leh. Makasih ya ganteng. Aduh ya Allah. Panas. Ya malum ceban. Ya. Suami jangan ngomong mau marah mau apa. Oke lah manusiawi. Tapi hindari kata gue ceraiin lo, jatuh. Dan kesempatan cerai cuma 2 buat rujuk, jangan diobral. Ini pamungkas, ini kalimat pamungkas, jangan diobral. Kalau diobral cuma 2, selebihnya udah. Kalau udah talak bain tuh mantan bini mesti kawin dulu sama orang. Yang ngawinin namanya muhalil. Ya, kalau udah dihalalkan sama laki-laki lain dan dia nggak bisa diatur. Lu kawinin tuh mantan bini gua, tapi jangan lu apa-apain. Kagak bisa, kudu diapa-apain. Itu syaratnya tuh. Ini bisa kasih tahu biar apa ini? Ngeri takutnya kita berpikir masih nikah, nggak taunya udah status zina kita di rumah. Hati-hati. Kalau udah sampai 3 talak, udah tuh kepisah tuh. Bagaimana bisa balik lagi? Mantan bini harus kawin sama orang lain, dan orang lain harus nyerein tanpa diatur sama kita. Ntar ya 3 hari aja dah lu apa-apain nggak apa-apa dah. Habis itu lu cerein, kagak bisa. Kalau tiba-tiba lakinya demen bininya demen, ya udah terus. Yang kedua nggak bisa diatur-atur. Ya didempet-dempetin aja dah. Nggak usah dicemplungin, harus nyemplung. Bener ini fikih. Hati-hati, makanya dijaga. Yang perempuan jangan mancing-mancing, yang laki jangan ngobrol-ngobrol. Sekali keluar kayak peluru, kagak bisa balik. Udah dia akan cari target.
des jatuh. Sekali ada talak raj'i bisa rujuk. Makanya dalam fase talak raj'i, saat orang dikasih kesempatan rujuk, adabnya dua. Satu, si perempuan jangan minta keluar dari rumah, dan si laki tidak boleh mengusir istrinya dari rumah. Itu adab. Tahu nih bercerai, ini perempuan nggak boleh dia. Saya mau keluar, saya mau keluar, saya mau kabur, nggak boleh. Jangan. Hindari kabur. Kenapa? Kalau udah keluar banyak tuyul. Ya, tuyul pada bau bensin. Yang ini ngomong, 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 meledak akhirnya. Tapi kalau di rumah, gua tahan. Napas panjang. Pisah kamar sehari, 2 hari. Kangen juga gue deh. Orang lain nggak ada yang tahu tuh kejadian tadi. Ya, orang lain kagak ada yang tahu kejadian yang terjadi, tapi sudah saling introspeksi. Mungkin saya yang salah, saya yang emosian, saya yang khilaf, saya yang melanggar, saya yang tidak komitmen. Berpelukan dah kayak tingki wingki. Udah, orang taunya akur, nggak ada yang tahu manusia lain. Padahal habis berantem, padahal habis bercerai. Begitu etikanya. Jangan minta kabur, jangan ngusir. 2 itu. Si perempuan kalau lakinya, saya talak kamu, jangan keluar, tetap di rumah. Sampai kapan? Sampai habis masa iddah. Lu belum dicerai aja kabur. Lu dalam bercerai aja kagak boleh kabur. Tapi kan dia bukan suami saya, gitu kan pertanyaannya kan? Saya kan udah dicerai. Saat dirujuk, rujuk itu nggak perlu akad nikah. Cukup nih, lakinya niat rujuk nih, gandeng. Ayo mah, udah. Langsung tiban aja udah. Gue mau kasih tahu yang simple. Rujuk udah. Di mana dosanya? Kan lu berpikir, kan gue udah cerai, masa gue di dalam rumah? Nah ini. Padahal kalau ditiban halal lagi. Tiban pakai pelapon, mejret orang. Kecuali udah mengkhawatirkan, ya, udah diancam mau dibunuh. Nah, itu lain. Jangan diem, kabur. Nyawa lu hilang. Ini yang umum-umum ya. Saya nyampe yang umum-umum. Misalnya namanya suami, kadang tahu-tahu marah hanya karena persoalan bumbu masak, ya. Sayur asemnya 2 kilo, ya. Mencret lakinya, sebel dia. Mentang-mentang namanya sayur asemnya 2 kilo. Hal-hal sepele begini, ngambek atau suami terlanjur menyatakan cerai, diem di rumah, diem, jangan lari, jangan kabur. Kecuali nyawa terancam, ya kaburlah. Ogah amat bela-belain lu kan begitu. Kecuali nyawa terancam, daripada mati, luka, dibunuh, patah tulang, ya, remuk badan, dibalok, ya kabur. Nah, lapor polisi, bener. Gua ngomongin soal ini, lu kesono-sono sih. Emang kalau balik lagi ngapa sih, Bu? Lu sebel banget ya, Bu, ya. Ya Allah. Iya, ya. Kan dia punya anak, Bu, kesian tahu. Atau ibu-ibu ya tahu begitu mah lu nggak usah ngomong, lu diem aja dulu, tahanin gitu ya. Ya sayang sih ibu nggak ada sih waktu itu di situ. Kalau ada ibu bisa nasihat gitu. Ya, nah ini pelajaran. Jadi kita kalau ngelihat hal-hal begini, udah jadiin ilmu aja. Kan kalau nggak gini nggak jadi cerita kita ya. Ya yang ibu tahu kalau udah diomelin, ibu kabur lari. Kalau kabur lari ya makin parah. Tuh laki makin langsung nyerein bisa. Diem di tempat, introspeksi, nggak lama kok. Sejam, 2 jam, 3 jam juga orang sadar kok kesalahannya apa. Emang marah kayak apa sih? Marah tuh paling 5 menit, 10 menit, 12 menit. Tapi kalau nggak ketahan, ya bahaya. Marah nggak bisa ditahan, terjadi juga penganiayaan. Tapi kalau masih cuma bapak, udah Pak, diem aja Pak. Bini itu hiburannya cuma ngoceh.
Udah diem aja dengerin, modal kuping doang kagak bayar. Entah ngos-ngosan sendiri. Udah marahnya, udah nggak usah dijawab. Kalau dijawab ngambek, udah diem aja. Kadang minta dijawab aja dijawab ngambek. Emang lu demen sama tuh perempuan? Kagak. Lu jangan bohong. Lu demen kan? Kagak. Lu bohong, kagak mungkin kan? Oh. Iya gua demen. Ya, dijawab kagak ngambek, dijawab iya ngambek. Berarti kalau perempuan ngomong jangan jawab. Itu jawabannya. Diem aja. Udah anggap aja hiburan. Asik. Kalau perlu bapak beli itu tuh earphone kecil. Bapak dia ngomong nih gini aja. Oh gitu dengerin lagu ya. Dengerin simfoni aja udah. Loh Sayyidina Umar itu apa? Kan preman padang pasir. Setan aja kabur kalau ketemu Sayyidina Umar dalam satu gang. Tapi begitu istrinya ngoceh, diam aja di rumah. Gak apa-apa. Udah capek dia cari hiburan. Udah nyuci, masak, ngurus anak, ya kan? Udah capek, biarin dia mau ngomong apa kek. Karena perempuan itu maunya didengar. Suami butuh kuping buat ngedenger, cuman itu doang modalnya. Dengerin aja, ntar udah pingsan sendiri tuh bini. Emang mau sampai kapan dia nyap-nyap? Udah berbusa, berhenti sendiri udah. Udah kalau udah nyap-nyap nih, peluk dah. Oh, ayang. Jangan sedih ayang. Itu cuman gosip ayang. Faktanya kan aku ada di sini ayang. Itu kan cuman cerita-cerita burung di luar sana ayang. Seperti lagu ilalang. Udah ayang gitu. Kalau saya begitu. Istri saya nih baca WA nih, takut nih ada sesuatu di WA saya. Saya cuman bilang nggak usah lu baca kalau bikin lu sakit. Lu nyari koreng, baca WA laki lu nyari koreng. Kalau nggak kuat mending nggak usah lu baca WA suami lu. Udah lu percaya aja. Lu penasaran sih? Udah kayak Susana. Enggak siap nih, jangan dibaca. Saya begitu, saya geletakin aja tuh, set HP saya. Tahu dia? Bener. 24 jam saya taruh. Cuman HP yang satu disimpan asisten saya. Ya enggak lah, HP satu tuh buat panitia. Telepon-telepon udah di mana gitu. Itu obat kalau nggak mau sakit hati gara-gara WA. Jangan baca WA. Udah percaya aja sama tuh laki, percaya ya. Yang penting belanja aman, anak-anak aman, sekolah aman. Urusan dia bagaimana? Ini udah. Itu kan kata saya, lain kata bini saya. Itu maunya saya. Lah bini saya malah lain. Waduh, saya mendingan berantem sama singa. Ketahuan kalah. Kalau sama bini belum berantem udah kalah kita. Itu kan maunya saya, maunya bapak-bapak. Iya maunya ibu kan tetap baca ya. Ya udah baca aja nggak apa-apa ya Pak ya. Kan handphone Cina banyak yang murah Pak sekarang. Dia hapus ya. Nah itu etika dalam rumah tangga dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Dari mulai manggil itu bikin hati jadi nyamber. Pengen tetep bareng, pengen tetep sama. Maaf ya, modal pelacur, PSK, jablay, apa kek namanya orang sebut. Salah satu modalnya adalah lisannya bagus. Kalau manggil laki orang, "Aa ganteng," mampir dulu dong, "Aa ganteng."
Padahal yang dipanggil laki orang loh, kagak pernah ngasih makan dia, dipanggilnya AA ganteng. Yang di rumah udah makan sampai bengkak, tiap hari nambah mulu, lo manggilnya mau kemana lo ngayap aja lu ya, diomelin terus. Gimana laki mau betah? Makanya jangan salahkan kalau ada laki-laki mencari wanita penghibur, sebab yang di rumah istrinya tidak bisa menghibur suaminya. Dia cari duit, lu kan nggak tahu tuh, apalagi wilayah sini nih ya, Cibarusa, Jonggol nih, Cibubur, truk banyak banget. Emang ibu tahu hampir kegencet truk tuh lakinya, hampir keserempet truk. Kata ibu, kan belum keserempet bang, bujung buleng, sampai mati dulu apa baru lu sedih? Orang kerja mungkin jatuh, diomelin, terlambat, dicaci maki, buat nyari duit. Ibu taunya cuma nonton gosip, nungguin kapan Bilal keluar, kapan Lesti datang, gitu doang loh. Mainin remote kerjaan lo. Tuh laki tuh taruhan nyawa. Diomelin dia diem, dicaci maki dia diem. Dia bertahan karena mau nyari kerja susah. Sampai di rumah maulid udah habis, pidato nih ustazah. Perasaan maulid kemarin ya. Ini ada maulid episode kedua ini. Udah gak ada berkatnya lagi, 2 jam nyap-nyap mulu. Dihibur dong ayang, capek ya, hampir mati ya tadi kegencet ya. Mau minum apa, mau makan apa, aku udah masakin tuh. Lu jangan galak-galak sama laki. Laki butuh hiburan tuh, hatinya lagi sengep, lagi sebel, lagi kesel, dia butuh hiburan. Sehingga dia rela memberi apapun buat istrinya karena hatinya sudah terhibur. Maka para istri, jadilah engkau wanita-wanita penghibur bagi suamimu. Makanya banyak laki-laki berani bayar wanita penghibur sampai ratusan juta, sampai puluhan juta, sampai belasan juta. Tuh laki berani bayar cuman buat dihibur, habis duit belasan juta. Ini yang di rumah kenapa kagak ngerti ya? Oh lakinya pelit. Ya udah suruh dia hibur dirinya sendiri aja lah. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan ini ya pribadi muslim beriman bertakwa bermanfaat, mudah-mudahan kita dapatkan melalui peringatan Maulid. Amin ya robbal. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Kehidupan kita bertetangga juga penuh dengan akhlak yang mulia. Begitu juga dengan anak-anak, makin sayang, makin cinta. Suami-suami ya. Ya saya juga suami. Memang emosi sama istri itu kadang tidak bisa tertahan. Ya, tarik napas nurut dada saya juga sama, Bu. Sama. Sabar. Tapi kalau ngelihat apa kata Imam Ghazali, berbahagialah para suami yang punya istri cerewet. Karena salah satu ciri waliullah istrinya bawel. Jadi kalau suami punya istri bawel, bersyukur, jangan-jangan Anda adalah waliullah. Bener Imam Ghazali yang bilang itu salah satu ciri wali-wali Allah itu istrinya pada cerewet. Jadi kalau Anda punya istri yang cerewet, berbahagialah, jangan-jangan termasuk waliullah. Makanya alhamdulillah udah jadi wali. Alhamdulillah saya begitu jadi wali. Doa mustajab ini wali. Doa mustajab. Ada wali yang istrinya bawel, nggak bisa tuh diatur. Tapi dengan izin Allah macan bisa diatur sama si wali. Ditemenin sama macan keliling nyari kayu. Macan tunduk, tapi yang di rumah istrinya nggak bisa tunduk sama wali ini. Ibu-ibu hati-hati ya Bu. Macan aja bisa tunduk kalau suami jadi wali. Sekarang ini banyak macan-macan berkeliaran.
Mama cantik. Awas, yang di rumah nggak bisa nunduk, yang di luar bisa nundukin diri di hadapan suami kita. Iya, tetap ya, jaga-jaga. Oh, laki gue udah wali nih, bisa nunduk nih macan sama dia. Begitu ya. Mudah-mudahan akhlak kita bagus, tahan diri, tahan emosi, tahan amarah. Gimana juga ya bini-bini kita, ada anak, suami ya suami kita, bapaknya anak-anak, jaga kehormatan mereka, jaga kehormatan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua jauh dari bala, bencana, musibah dan malapetaka. Sehat kita lahir batin, jauh dari wabah Covid, dan mudah-mudahan Indonesia tidak terkena resesi. Ya, 2023 katanya tahun yang bakal pahit, lebih pahit dari musim Covid karena ada resesi, sebab banyak negara di dunia mengalami kebangkrutan. Inggris itu mata uangnya pound sterling, mata uang besar lebih daripada dolar, tapi Inggris jatuh sudah terpuruk dalam kemiskinan. Banyak anak sekolah nggak bisa makan, dia makan apa? Penghapus, karena lapar makan penghapus. Di Inggris udah begitu. Indonesia mudah-mudahan Allah jaga dari apapun bentuk bencana termasuk resesi. Karena saya yakin Indonesia adalah negara yang beruntung. Negara beruntung. Apapun yang terjadi selalu untung. Jatuh nih, untung cuman jatuh. Kaki patah, untung kaki lu doang yang patah. Tangan patah, untung cuman sebelah. Pas mati, untung cepat mati loh. Jadi kita di negara untung ya. Apapun keadaannya untung terus. Artinya nggak ada celah buat putus asa. Semua disyukuri. Orang yang bersyukur jauh dari azab, jauh dari siksa, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.